Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini kita bisa berkumpul tentu dengan berkah, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalaulah bukan karena rahmat Allah, bukanlah karena karunia Allah, kita tak akan mampu untuk bisa melaksanakan ibadah yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab hikam kita yang sudah sampai ke hikmah ke 79. Ya, mudah-mudahan apa yang kita akan kaji, apa yang telah kita kaji, semuanya mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam beberapa makalah Sayyidina Umar tuh pernah dawuh, innallaha katama sitata asya'a fi sitati asya'a. Allah itu menyembunyikan 6 hal di dalam 6 hal. Dan salah satu yang disembunyikan oleh Allah adalah wa katama rahmatahu wa ridahu fi taati. Ya Allah akan menyembunyikan rahmatnya, menyembunyikan ridhonya dalam berbagai ketaatan yang kita kerjakan. Dan kita tahu bahwa hanya dengan rahmat Allah lah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan mengumpulnya kita di majelis ilmu seperti ini yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Al-arifun idza basatu akhwafu minhum idza qabadu wa la yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Yang arti terjemahnya, al-arifun, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang arif billah, idza basatu, ketika mereka menempati makom basit, ketika mereka menempati makom bastu, yang hikmah sebelumnya ya Pak ya, maka akhwafu minhum, itu adalah hal yang paling menakutkan bagi mereka. Idza qabadu, dibandingkan mereka ketika menempati posisi qabdu. Jadi kalau ada orang arif ditempatkan oleh Allah di makom bastu, yang hatinya itu bunga, penuh dengan raja kepada Allah, senang, gembira, itu hal yang sangat dikhawatirkan atau tidak diinginkan ketimbang mereka iza qobadu, dibandingkan mereka ditempatkan oleh Allah di makom qobat, yaitu hati yang selalu sedih, hati yang selalu takut kepada Allah, hati yang selalu nalangsa kepada Allah. Nah, dibanding-banding dengan mana pilihan arifin adalah mereka ingin menempati posisi bastu atau qobdu, itu qobdu. Jadi mereka inginnya tuh hatinya tuh takut, inginnya tuh mereka posisi mereka tuh sedih. Nah, kenapa mereka tidak ingin posisi hati, keadaan jiwa yang senang, tenang, kemudian bahagia? Karena, nah ini dalilnya Pak, wala yaqifu ala hududil adabi fil basti ila qalilun. Gak ada yang bisa menunaikan adab-adab di makom bastu kecuali hanya orang-orang terpilih saja. Ya, terkadang kalau ada orang ditempatkan di posisi senang, adab atau ibadah yang dilakukan ketika posisi senang itu hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang, ketimbang orang-orang yang berposisi di posisi susah.
Jadi kalau ada orang posisi susah, itu persentasenya untuk kembali ke Allah lebih banyak daripada persentase orang yang ada di posisi senang. Benar tidak ini, Pak? Nah, jadi di makom arifin pun sama, tapi kan tentu Pak ya, perbedaan kesenangan hati kita dengan kesenangan hati orang arifin kan beda. Kalau kita kan naik pangkat, naik gaji senang. Kalau turun kan sedih. Nah, urang mah nu kari itu urusan nanti. Tapi kalau arifin nggak kayak gitu, Pak. Jadi arifin itu senangnya dan bungahnya bukan masalah duniawi lagi, tetapi kesenangan, ketenangan yang hadir di dalam diri mereka ketika mereka sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dihadirkan oleh Allah betapa banyaknya rahmat-rahmat Allah. Jadi yang muncul di dalam hati itu adalah sifat rahmat Allah, sifat jamalnya Allah. Nah, ini nggak terlalu mereka senangi, Pak. Jadi mereka tuh inginnya di hati mereka tuh muncul sifat jalalnya Allah, sifat kekuasaannya Allah, sifat Allah Maha Adil, sifat Allah yang bisa mengampuni dan menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah bisa mengampuni siapa saja dan bisa juga menyiksa siapapun yang Allah kehendaki. Nah, sehingga yang hadir sifat jalalnya itu, nah itu yang mereka inginkan. Sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Nah, kemudian arifun tadi atau arifin tadi itu sekilasnya ini dijelaskan dalam kitab Iqadhul Himam ini, yaitu kullu man fataha alaihi fi syuhudil ma'ani fahuwa arifun. Setiap orang yang basirohnya, yang hatinya bisa menangkap makna-makna kebesaran Allah dari setiap makhluk, maka disebut orang arif. Jadi mungkin Bapak sudah pernah mengalami jadi orang arifin, tapi ya kadang-kadang sedetik, ya kadang 2 detik, belas 2 detik kaditu nama pan jadi awam deui orang. Nah, jadi ketika bisa menangkap sifat keagungan Allah, bisa menangkap sifat-sifat asmaul husnanya Allah di setiap makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, maka orang tersebut disebut arif. Ini kan yang didahulukan oleh Allah dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Penciptaan seluruh makhluk ini tanda-tanda bagi orang-orang yang punya akal sempurna. Nah, orang yang akal sempurna itu adalah orang yang menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kita udah bisa belum, Pak, menangkap kekuasaan Allah dari makhluk? Ya kadang-kadang ya, Pak ya. Itu pun kalau lagi susah-susahnya. Atau ya mungkin kita ada di momen-momen tertentu kadang-kadang kan nangkap tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ya kalau biasa-biasa sehari-hari jarang ya, Pak. Nah, kalau ada orang yang sudah dibukakan oleh Allah makna-makna yang tersirat, sir-sirnya Allah telah tertangkap, sifat-sifat jamal jalal Allah telah datang ke dalam hati, maka orang tersebut disebut arif. Tapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Kadang-kadang muncul dalam hati, kadang-kadang hilang. Nah, kalau ada yang dawam, fa in tamakana min syuhudil makna alad dawam fahuwa wasilun mutamakin. Kalau ada perasaan itu dawam selama 24 jam, setiap dia bernapas, maka seluruh makna-makna yang tersirat dalam makhluk ini tertangkap oleh hatinya, maka orang tersebut disebut wusul. Wusul itu sudah sampai pada tujuan hidupnya. Nah, sehingga apapun yang dia alami, mau diam di masjid yang tertangkap sifatnya Allah, ya bergaul dengan masyarakat sosial yang tertangkap sifatnya Allah. Nah, sehingga keadaan yang seperti ini adalah orang yang sudah usul kepada Allah. Yaitu semua apa yang diciptakan oleh Allah telah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah di dalam hatinya. Nah, sehingga ada arif, ada wasil. Wasil itu orang yang telah usul. Nah, gimana kalau kadang-kadang muncul setengah hari, setelah itu hilang lagi. Nah, itu salikin sairin. Kalau kita semenit mempertahankan itu susah sekali. Jangankan dalam keadaan di luar ibadah, ketika dalam ibadah saja sifat-sifat, tanda-tanda kebesaran Allah kok nggak mau nongol di dalam hati. Padahal sudah dibantu dengan membaca bacaan, baik itu Al-Quran
ataupun bacaan zikir, tasbih dan lain-lain, tapi kok ya sifat-sifat Allah nggak datang ke dalam hati. Nah, yang tersebut golongan awam. Golongan ya mukminin, muslimin tapi yang awam. Dalam kategori kacamata tasawuf ya Pak ya. Tetapi bisa masuk surga, insya Allah masuk surga asal iman, asal Islam. Jadi kan kita ngobrolkannya pangkat dari segi apa ya Pak ya? Derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini di Al-Qur'an enggak membeda-bedakan. Ada kok perbedaan dalam Al-Qur'an. Karena di Al-Qur'an juga ada nyebutkan mukhlisin, mukhlasin. Beda enggak Pak? Beda. Ada ya di Al-Qur'an tuh syakirin, syakur. Beda enggak Pak? Beda. Di Al-Qur'an nyebutkan mukminin, muslimin. Beda enggak Pak? Muhsinin, solihin, muttaqin. Itu pangkat. Andai kan nggak ada dalilnya, kenapa Al-Quran nggak menyatukan saja semuanya menjadi satu nama? Kok semuanya ada yang ulil albab, ulil absor, terus liqaumi yatafakkarun dan lain-lainnya? Karena memang ada makom dan posisinya masing-masing. Nah, mudah-mudahan lah kita masing saluhureun mutakin lah ya Pak ya. Nah, mutakin itu apa? Nah, nantilah kita akan bahas bahwa mutakin itu seperti apa kategorinya. Nah, kemudian ketika mereka diberikan bastu oleh Allah, ketika berposisi sebagai orang yang diturunkan di dalam hati orang-orang arifin ini kesenangan, kebahagiaan, ya kan kalau kita lihat banyak beberapa contoh nanti insya Allah akan saya sebutkan dari Rasul dan sahabat-sahabat yang lainnya dalam posisi mereka bastu ataupun qabdu banyak. Nah, kalau orang-orang arif apalagi orang-orang wasilin, idan basato akhwafa minhu idan qobado li anal qabdo min sya'nihi ayaqbi dan nafsa an khududiha. Keinginan mereka hanya ingin diberikan posisi di makom qabdu. Kenapa di makom qabdu? Karena di makom qabdu kebanyakan hal yang dituntut dari kita adalah untuk senantiasa pasrah, ridho, ikhlas, sabar. Dan semuanya bertolak belakang dengan nafsu. Kalau qabdu kan sedih itu yang datang kan musibah Pak. Dan sebanyak. Nah mereka mah pinginnya yang kayak gitu. Kenapa? Karena musibah itu tidak cocok dengan nafsu. Kan kalau orang-orang ketika datang ketika orang-orang arifin berharap, orang-orang arifin itu berharapnya pingin di keadaan mereka yang datang itu sedih yang sedih. Jadi mereka kalau harapan mereka di dalam hati mereka tuh yang tampak sifat jalal, bukan sifat jamal. Kalau kita sifat apa Pak yang terkadang dalam keseharian kita yang nampak di dalam hati kita dari Allah tuh? Kita lihat rahmatnya Allah yang luas, atau kita lihat Allah bisa menyiksa siapa saja dari hambanya? Rahmat Allah yang luas. Karena kan kita kadang-kadang kalau dibibita asal lebih cepat untuk ikut tinimbang di singsieunan. Ya Pak ya? Kadang-kadang kita dikasih dalil yang menjelaskan tentang rahmat, itu lebih masuk tibatan dijelaskan dalil yang berupa inzar atau peringatan atau ancaman. Mana lebih masuk Pak? Yang menjelaskan harapan atau yang menjelaskan ancaman Pak? Oh nyara kapan orang sanes arifin. Masalahnya kita bukan arifin, tapi orang arifin resepnya diancam, resepnya disingsieunan. Kenapa? Karena dalil ancaman, nah ini dulu banyak, dalil ancaman dengan dalil rahmat, mana yang paling cocok dengan nafsu kita Pak? Oke, saya sebutkan dua-duanya dalil. Kemarin saya ngaji di Citeureup, ada yang nanya ini, Ustadz kok ibadah teh meni susah-susah teuing? Nah kumaha kitu? Nya orang sholat mulai dengan wudu aya syarat, aya rukun, aya batal. Dari segi fikihnya ada, dari segi nanti kekhusyuan ketika wudu pun ada. Dari wudunya udah repot. Terus maju lagi ke sholat. Dari sholat rukun, batal, syarat, sunat, makruh dan lain-lain ada bahasannya dalam fikih. Ngapalkeun we bingung kok mau dipraktekna benernya. Ngajinya aja udah bingung apalagi mempraktekannya. Kan ada hadis, kata beliau yang nanya. Apa hadisnya? Hadisnya dulu ada orang perempuan yang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Nah ini dalil rahmat, dalil azab ini Pak. Dalil rahmat. Cocok tuh Pak kira-kira? Kata saya dibalikin, ari bapak kantos baca ente ada dalil perempuan yang ahli ibadah masuk neraka gara-gara ngerem ucing. Kan dua-duanya dalil Pak nih. Nah dari dua dalil tadi yang cocok yang mana Bapak?
Yang masuk surga gara-gara ngasih minum gogok, atau yang masuk neraka padahal ahli ibadah ngerem ucing sampai ka mautna. Mana yang lebih cocok? Aduh, asa enak mah dalil yang pertama, melihat betapa luasnya rahmat Allah. Nah, kenapa kok bisa lebih cocok? Karena sesuai dengan keinginan nafsu kita. Nah, makanya orang-orang arifin itu nggak pernah pingin dikasih bastu oleh Allah, takut sesuai dengan nafsu. Kalau sudah sesuai dengan nafsu, nanti mereka seakan-akan memupuk nafsunya semakin besar. Makanya kan beberapa kali saya contohkan, ketika dalam keadaan susah, kemudian ketika kita berada di satu gurun, nggak ada minum, kemudian dapat air, Pak. Kemudian air yang disuguhkan dua, ada yang panas, ada yang dingin, Pak. Bapak pilih yang mana? Mau yang panas, mau yang dingin, Pak? Haus luar biasa ya. Nah, kalau saya gambarkan kayak gini, Pak. Kalau orang arifin itu tetap pilih yang panas. Kenapa? Karena yang panas gak cocok dengan nafsu. Tapi kalau orang-orang yang seperti kita, yang awam, pasti milihnya yang dingin. Kenapa? Oh, udah bersyukur kita punya air yang dingin. Nah, satu dalihnya bersyukur. Padahal jerok-jerok apa sesuai dengan keinginan hati kita, nafsu kita. Laras tuh, Pak. Nah, sehingga wajar kalau ada orang arifin mengatakan, saya kalau dikasih bastu dan qabdu lebih memilih qabdu. Kenapa? Karena qabdu bisa membinasakan nafsu, sedangkan bastu gak ada orang yang bisa melalui adab bastu kecuali hanya orang-orang yang sedikit saja. Nah, saya sampaikan perbedaan orang awam dengan orang-orang yang punten banyak arifin lah, yang kelasnya sudah luar biasa derajatnya di sisi Allah. Kalau kita dapat ancaman dari Al-Quran dan hadis, yang datang rasa takut bukan, Pak? Rasa takut atau rasa harap? Rasa takut. Tapi kalau ada dalil dari Quran dan hadis yang menjelaskan luasnya rahmat, yang hadir rasa takut atau rasa harap, Pak? Harap. Nah, jadi kita mah udah ya, Pak ya, cocok ya. Kalau ditakut-takuti yang hadir perasaan takut, kalau dirahmati dibibita yang hadir harap. Terbalik dengan orang-orang arifin. Kalau orang-orang arifin, kalau dikasih singsieunan, kalau dikasih rasa takut, peringatan, yang muncul dari mereka adalah rojaknya, harapnya. Jadi bukan rasa takut yang muncul, tetapi rojaknya yang muncul. Nah, mana contohnya? Kayak gini, Pak. Ketika Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW sebelum hijrah, itu kan hijrah itu ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, Pak. Larasnya apanya? Diudag-udag oleh kafir Quraisy yang pada saat itu diiming-imingi harta, dan orangnya semuanya pandai pedang, pandai berkuda, untuk membunuh sekelas Rasulullah pun secara tertulis gampang sekali, Pak. Akhirnya Rasulullah SAW nitih syariat, menempuh syariat, yang jalan hijrah itu menempuh jalan yang lain ya, Pak ya. Menempuh jalan lain, kemudian transit dulu di gua. Gua apa namanya? Gua Sur ya, Pak ya. Diam di Gua Sur. Nah, kemudian pada saat itu terkejarlah akhirnya. Takut nih dua-duanya. Sayyidina Abu Bakar merasa takut, Rasulullah pun takut. Yang keluar dari lisan mereka berbeda katanya. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, andaikan mereka melihat kaki mereka, maka tentu kita akan terlihat oleh mereka. Jadi Rasulullah ada di Gua Sur, yang ngejarnya ada di atas. Andaikan ada nyamuk saja yang nyocok ke kaki orang-orang kafir pada saat itu, kemudian lihat ke bawah, Pak, pasti Rasulullah dan Abu Bakar terlihat. Kata Sayyidina Abu Bakar. Tapi yang muncul dari lisan Rasulullah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Beda enggak, Pak? Jangan takut, jangan sedih, kan Allah bareng dengan kita. Yang satu takut munculnya khawatir, yang satu takut munculnya harap yang tinggi. Kalau kita kan enggak gitu. Kalau kita disingsionan kakarak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Besok beda ustad derangkeun rahmat, kakarak alhamdulillah deh. Nah, akhirnya kok ya bisa beda-beda kayak gitu. Nah, ini orang arifin itu yang disingsionan ya tentu muncul harap,
Ketika diterangkan rahmat ya datang rahmat, tentu pun yang muncul adalah harap kepada Allah. Nah sehingga kalau kita makan berbeda-beda Pak. Disingsieunan ya khauf, kemudian kalau dikasih keterangan rahmat barulah kita roja kepada Allah. Nah tapi tidak untuk sekelas arifin Pak. Kalau orang-orang arifin mau dikasih khauf, mau dikasih roja, mau dikasih rahmat, minnah, nikmat, ataupun dikasih kesusah, kesedih dan lain-lain, yang muncul tetap roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pantas Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan bahwa wala yaqifu ala hududi adabil basti illa qalilun. Enggak ada yang bisa sanggup melewati adab orang-orang yang bastu kecuali hanya orang-orang yang sedikit saja. Dan contoh dari yang sedikit itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita perhatikan lagi, Pak. Dari sekian banyak nabi yang diberi ujian bastu dan qabdu banyak mana, Pak? Yang dikasih nikmat lah, atau dikasih apa ya? Dikasih keadaan, dikasih keadaan bastu dan qabdu banyak-banyaknya yang mana, Pak? Banyaknya yang punten Pak Nabi itu punten nalangsa, sakit hati, sedih dan lain-lain. Atau banyak Nabi itu yang punten Pak bergelimang harta, kemudian banyak nikmat dan lain-lainnya. Banyak sekali makhluk-makhluk pilihan Allah yang ada di muka bumi ini yang ternyata memilih makom qabdu daripada bastu. Saya taruh ke Bapak, Rasulullah itu milih qabdu, milih bastu. Rasulullah itu milih susah, milih senang. Susah sebenarnya pilihan Rasulullah. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Saya ada beberapa dalil yang menyebutkan. Tetapi ini bukan berarti kita punten banyak. Wah, nama eureun gawe lah pokoknya namanya. Nurut terkenal Rasulullah, bukan banyak. Rasulullah itu dalam beberapa riwayat, dan saya bacakan dari kitab Al-Barjanji, bahwa warawadatul jibalu bi ang takuna lahu zahaban. Pernah datang gunung ke Rasulullah, malaikatnya menawarkan gunung tersebut untuk jadi emas. Pernah ya Pak ya? Apa kata Rasulullah? Pak Abah, gak mau. Jadi kalau ada orang menyebut Rasulullah tuh orang yang miskin tuh punten, Rasulullah tuh jadi kaya gampang sekali. Tetapi Rasulullah menolak. Kenapa Rasulullah menolak? Karena Rasulullah tahu untuk sebagian umat dan bahkan sahabat sekalipun mereka itu untuk benghar tuh bisa sekali Pak. Tetapi kok ya mereka memilih punten banyak hidup sederhana. Karena mereka hendak memberi contoh kepada kita umat di akhir zaman bahwa cobaan di bastu lebih besar dan lebih berat tinimbang cobaan di qabdu. Tapi ya dua-duanya ada juga yang terpeleset banyak. Ada enggak orang susah jadi semakin jauh kepada Allah, Pak? Banyak ya Pak ya. Ada nggak orang senang tapi semakin dekat kepada Allah? Ada nggak Pak? Banyak juga, ada juga gitunya. Nah sehingga, tetapi kalau dipilih-pilih, nah makanya kata Imam Abu Hasan As-Sadili, tadi saya baca sekilas, Imam Abu Hasan As-Sadili dawuh kayak gini Pak. Kenapa orang-orang arifin lebih memilih qabdu daripada bastu? Karena dunia itu pantasnya qabdu. Karena dawuh Rasulullah sendiri, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu kan penjara bagi orang-orang mukmin. Sedangkan dunia itu bagi orang kafir sebagai surganya. Maka pantasnya di penjara itu sedih senang. Udah belum pernah di penjara saya. Akhirnya kenapa orang-orang arifin milih dikasih qabdu oleh Allah? Ya karena memang salah satunya kata Imam Abu Hasan As-Sadili, itu kalau Imam Abu Hasan As-Sadili Pak punten-puntennya, itu kalau ketemu dengan guru-gurunya yang lain atau sejawat-sejawat ulamanya, itu kan beliau tuh makomnya memang makom sedih terus Pak. Ya kalau ngaji nggak pernah ketawa. Ya kalau ngaji itu tentu serius. Kemudian ketika serius itu beliau menangis. Jadi kalau setiap kajian tuh pasti menangis. Kenapa? Karena yang hadir di dalam hati beliau itu adalah sifat jalalnya Allah. Sehingga tetap di makom qabdu tadi. Berbeda dengan salah satu ulama, salah satunya saya Jainuddin Al-Baghdadi. Kalau ngaji, kalau kemana-mana, itu pasti
bunga, sumringah, senang, nggak ada nangis-nangisnya. Nah sehingga kalau ditilik dari dua belah pihak gitu, baik yang satu kopdu, yang satu bastu, itu sampai-sampai ditanya oleh para muridnya Syekh Zainuddin Al-Baghdadi, kenapa kalau kemana-mana sok seri, ngaji seri, bahkan rumah mewah, itu pun banyak. Itu beberapa tarikh itu menyatakan bahwa beliau itu rumahnya itu ibarat istana. Kalau dengan rumah-rumah kita telak lagi kalahnya juga udah telak pisan lah gitu. Rumahnya juga sudah seperti istana. Bahkan pelayannya punten banyak mencerai nama pembantunya untuk satu kategori satu orang, satu bidang satu orang. Ya lamun nyicikeun cai satu, nupang masakeun satu, kan nu ngepel satu, nu nyapu satu, pokoknya mah satu orang satu. Kalau baju nggak ada yang belel. Mun kopeh teh emang geus aya nu mencong-mencongnya, semua malaya. Ya kalau kopeh rapih, baru terus. Ketika ditanya, kunaon kok seperti itu? Kok cenah ngaji tasawuf. Tapi hidup meni mewah-mewahan gitu, jauh dari kata tasawuf. Kata beliau, li anna libasi yaqul ana ghaniyun fala tarhamuni. Tahu tidak bahwa semua yang saya gunakan ini semuanya rahmat dan nikmat dari Allah, dan mereka bisa berkata, dia bisa ngomong ke kamu. Apa katanya? Saya ini sudah kaya, saya ini sudah tidak butuh, maka fala tarhamuni, jangan taruh rasa kasihan kamu ke saya, karena saya butuhnya bukan ke kamu, butuhnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Syekh Zainuddin Al-Baghdadi. Nah sehingga kalau ada orang hidupnya punten ya banyak benghar, bisa jadi orang yang zuhud kepada Allah, bisa. Caranya seperti Syekh Zainuddin Al-Baghdadi tadi, sok penuhi semua kebutuhan sehingga nanti kita nggak butuh ke makhluk, butuhnya hanya ke Allah. Nah, itu alasannya. Terus kenapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali milihnya kayak Sayyidina Umar? Sayyidina Umar banyak baju udah sobek ditambal. Itu beberapa kitab nyebut ada puluhan tambalan di baju Sayyidina Umar. Pernah nggak Bapak pakai baju kayak gitu? Oh boro-boro banyak. Orang jan lunas wae geus ngajuk deui. Selunas ngajuk deui banyak. Akhirnya ketika Imam Abu Hamid Al-Ghazali pun mengamalkan tasawufnya seperti Sayyidina Umar. Yang Sayyidina Umar itu jadi khalifah saja tidurnya di masjid di tanah lah. Di tanah. Sampai-sampai kan raja-raja pada saat itu yang dari non muslim itu sampai mengatakan kayak gini, masanya aya raja siga kieu. Padahal raja-raja di Romawi dan lain-lain itu keadaan mereka tidurnya beralaskan dipan yang bagus, lembutnya, bahkan busanya pun luar biasa lembut lah. Kok ya Sayyidina Umar seperti ini? Akhirnya diamalkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu kemana-mana berpenampilan yang sederhana dan memilih hidup sederhana. Kemudian ketika ditanya alasannya gampang, Pak. Bagaimana kita butuh kepada Allah kalau kitanya benghar? Paham nggak maksud saya, Pak? Jadi Bapak memilih yang mana sih, Pak? Ya pasti yang cocok dengan nafsu manu kahiji ya. Ya kan cocok yang dengan nafsu yang kesatu. Tapi gak sedikit orang yang di makom Syekh Zainuddin Al-Baghdadi yang tergelincir akibat kesenangannya. Salah satunya contohnya Sa'labah banyak. Sudah berapa kali Kanjeng Rasul dikasih tahu, udah kieu bae alus, dah salat berjamaah geus netep, ngaji udah mau, beribadah taat dan lain-lain sudah rajin. Udah kayak gini. La tutiquh, kamu nanti enggak akan kuat. Moal Rasul pokona mah semulai banyak. Pokona mah ke jihad saya yang biayai. Bangun apa untuk kepentingan muslimin, dari saya uangnya. Pokoknya kahoyong saya cuma satu, doakan saya supaya benghar. Itu saya baca kitabnya banyak. Sa'labah itu seluruh ternaknya itu tamlaul Madinah. Kota Madinah itu penuh semuanya dengan ternak Sa'labah. Kota Madinah penuh oleh ternaknya Sa'labah. Ya 1-2 masih kena bisa ke masjid, Pak. Tapi mun ke 100. Akhirnya kan rada masbuk dah. Kalau mau jamaah nu masuk mungkin nah itu ternaknya banyak. Akhirnya 100 ribu akhirnya udah hilang aja Pak. Taraka masjid, bahkan sampai meninggalkan sholat. Puncaknya di zaman Sayyidina Abu Bakar ditagih zakatnya tidak mau membayar. Punya kok
zakat kok sedikit gitu, nggak mau bayar. Ya kan, zakat dari harta sedikit ya tetap sedikit, Pak. Tapi lamun zakat dari persenan dari harta yang banyak ya jadi banyak, Pak. Kan kita mikirnya cuma dua setengah teh dah harta kita, Pak. Harta saklaba itu sampai memenuhi kota Madinah. Ambil aja 2,5%-nya. Kalau pakai zakat yang apa? Belum hitungan 2,5% yang paling minimalis gitu. Karena nanti juga ada zakat tuh yang muasyarat, 1/10, 1/5 dan lain-lain lah. Bahkan nanti kalau ternak tuh kan ada hitungannya terperinci dari bab zakat. Nah akhirnya kan ada juga orang yang di makom bastu yang akhirnya terpeleset. Nah sehingga pantas Pak. Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan nggak ada yang bisa menjaga adab di makom bastu kecuali orang-orang yang sedikit. Akhirnya kalau Allah sudah berikan kehidupan kita yang sekarang, sudah bisa sholat, sudah bisa taat, sudah bisa ibadah, sudah bisa soleh, walaupun kacamata solehnya masih menurut pribadi kita, sudah itu syukuri saja, minta didawamkan di posisi ini. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, kalau Bapak yang terpilih jadi gubernur nggak mungkin hadir di sini. Kalau Bapak sekarang benghar, bisnis lancar, harta banyak, saya yakin-yakinnya nggak mungkin ke air ini. Karena Pak Edi karena hitungan emas saya asing duit. Ya akhirnya kan kita sudah bersyukur Pak. Akhirnya kan kita bersyukur diberi kehidupan yang kayak gini oleh Allah. Ini jalan kita untuk menuju rahmat Allah. Jangan minta diganti lagi kecuali Allah yang ganti sendiri nanti. Jadi ya Bapak udah nggak usah kasih tahu Allah, ya Allah pindahkan keadaan saya rada bengharkan sedikit. Udah jangan. Kenapa? Karena takutnya kalau kita benghar sedikit saja, kesalehan kita jadi pudar. Nah makanya yang kita pinta itu bukan rezekinya, tapi rasa syukurnya dan kesalehannya. Nah sehingga insya Allah nanti nikmat Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin bertambah berkahnya kepada kita. Nah sampai sini bisa dipahami dulu Pak. Ya mudah-mudahan lah Pak. Kita semuanya tertitis dari titisan orang-orang yang soleh, mendapatkan barokah dari mereka-mereka yang dekat dengan Allah. Dan salah satunya ini Pak, nggak ada lagi tujuan kita ngaji kitab hikam itu kecuali ya salah satunya ngelap berkah dari mu'alifnya, ngelap berkah dari ulama yang menjelaskannya. Walaupun kita bukan ahli dari bidang ini, tetapi sedikitnya kita ingin mencintai orang yang cinta dengan ilmu ini. Nah karena memang nggak sanggup untuk cintai Rasulullah, cintai orang yang cinta Rasul. Nggak sanggup untuk menjadi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, cintai Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Atau mungkin orang-orang yang seilmu dan sepahaman dengan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang kata Rasulullah nanti di yaumul kiamah dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Nah, panginten sakitu banyak. Mangga buah pilih ada tambahan ataupun pertanyaan, mangga. Cekap panginten Pak. Oh, kalau orang-orang yang sudah arif itu kan dia taat ibadah. Dalam bayangan saya bagi mereka ancaman yang karena tidak taat ibadah itu tidak ada. Ya. Nah sehingga yang menjadi kekhawatiran atau menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan itu apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya sebutkan salah satu saja ya Pak. Salah satu ini sebenarnya ada keterangan yang tadi tidak sempat saya baca. Cuma ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Edi tadi, bahwa waqala rajulun li Abi Muhammad Al-Jarir. Ada seorang laki-laki, yang laki-laki ini soleh luar biasa, itu bertanya kepada seorang ulama bernama Syekh Abu Muhammad Al-Jariri. Yaitu pertanyaannya, kuntu ala bisatil ungsi. Saya itu alhamdulillah sudah dekat dengan Allah, perasaan saya. Artinya sudah bisa taat. Alhamdulillah saya sudah bisa ibadah, sunat sudah tidak tertinggal, yang makruh sudah di level haram. Nah itu kan luar biasa apanya. Yang wajib ya apalagi apanya. Sunat ya sudah tidak tertinggal, yang makruh sudah level haram. Nah, itu unsi namanya. Unsi itu
kedekatan, kemudian ibadah dan taat kita sudah mulazamah dan dawam. Nah, kata lelaki tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan wa fataha alayya tariqul basti. Saya dikasih bastu oleh Allah. Sehingga keadaan diri saya itu tenang, senang, bisa melihat, menangkap rahmat-rahmat Allah dari seluruh makhluknya. Yang terlihat itu sifat rahmatnya aja, luasnya rahmat Allah dari seluruh makhluknya. Nah, akhirnya pazalal tuh. Kemudian saya melakukan satu kesalahan. Nah, ini kesalahannya tuh, Pak. Kesalahannya itu apa? Bukan kesalahan gak taat, Pak, tapi kesalahan yang sifatnya adab. Saya sebutkan beberapa kali, Pak. Sayyidina Yusuf alaihi salatu wassalam itu, yang tadinya hanya beberapa tahun harus dipenjara, akhirnya sampai belasan tahun, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau pernah menyampaikan ke orang yang pernah dia takbir mimpi. Oleh beliau takbir mimpi, pernah menyampaikan kepada orang tersebut ketika sudah bebas dari penjara, tolong sampaikan ke raja, di penjara ada orang yang dizolimi di penjaranya, di penjara secara dizolimi. Akhirnya malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, gara-gara kamu minta tolong ke selain raja yang maharaja, artinya Allah, Allah tambah hukumannya menjadi beberapa tahun lagi. Itu kelas adabnya, Pak. Adabnya para anbiya dan para rasul. Nah, akhirnya apa yang menjadi kekhawatiran orang-orang yang orang arif itu, Pak? Dan gak akan mungkin kan sholat mah tertinggal? Yang gak akan mungkin, Pak. Apalagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Yang mereka khawatirkan gak bisa menjaga adabnya, Pak. Karena hati senang itu kadang-kadang punten banyak. Kadang-kadang kita nanti cocok dengan nafsu, yang kita ingin, yang kita lakukan itu malah mengikuti hawa nafsu. Itu satu. Nah, kalau sudah mengikuti hawa nafsu, semakin jauh jarak mereka dengan Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Apa? Yaitu kedekatan mereka dengan Allah akan semakin terkikis sehingga jauh dengan Allah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Bukan pun tanpanya kalau kita kan dikasih roja dan khauf, masih ngobrolkan masalah yang wajib dan sunat ya, Pak ya. Kalau orang-orang yang kayak gitu enggak, Pak. Kalau orang-orang arifin ketika dikasih bastu dan nggak bisa jaga adabnya di makom bastu, yang mereka khawatirkan mereka akan dihijab lagi dari kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ari abi mah biasa-biasa wae, karena kita belum kelihatan. Karena kita belum musyahadah, kita belum muqarabah, sehingga hijab itu sebenarnya ada, tapi saking adanya sudah biasanya nggak kerasa. Kan gitu jadinya, Pak. Sama modelnya seperti di zaman Rasulullah. Kalau orang di zaman Rasulullah nggak sholat, bau bangkainya kan tercium. Larasnya banyak. Kalau sekarang ada orang nggak sholat, ada nggak bau bangkai, Pak? Nggak ada. Orang sengitnya gelauih sengit batan orang. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang sudah jadi imun bau yang seperti itu di penciuman kita. Nah, sehingga yang dikhawatirkan itu bukan tinggal taat atau melakukan maksiat, tapi kalau ada orang arifin di makom bastu tidak bisa menjaga adabnya, kedekatannya dengan Allah akan terkikis. Bisa dipahami. Nah, makanya nanti di terusan ayatnya, di terusan ceritanya tadi, laki-laki tadi bercerita seperti itu, saya dikasih bastu oleh Allah, akhirnya melakukan sesuatu kesalahan, artinya adabnya kurang. Enggak pantas saya ceritakan ke orang, malah diceritakan ke orang. Tidak sesuai dengan adab di bastu. Akhirnya saya dihijab oleh Allah. Nah, dihijab yang tadinya bisa menangkap dawam sifat-sifat Allah, kemuliaan dan keagungan Allah dari makhluk, sekarang kok jadi nggak ada di hati saya. Nah, apa kata Syekh Abu Muhammad Al-Jariri? Ya akhi, al-kullu, seluruh orang yang berada di makom kamu itu, sekedapanya hilap di bahasana, al-kullu fi qari hadhil khittah. Ada yang tulisan di sini haitoh, ada yang disebut khitoh. Ngan secara garis besar, semua orang pun susah untuk melawan garis itu. Paham maksud saya, Pak? Semua orang menaklukkan makom itu tuh susah. Ya, orang tadi udah dikasih makom bastu oleh Allah, akhirnya dia menjadi jauh lagi dengan Allah, terhijab lagi dengan Allah karena salah adabnya ya, Pak ya. Karena salah adabnya. Ketika ditanyakan, apa obatnya biar saya bisa kembali lagi ke makom tadi? Jawabannya cuma 1. 1 Seluruh orang juga pingin menaklukkan makom itu, tapi susah.
Itu ketika kita dikasih bastu oleh Allah, tetapi adabnya itu susah untuk dilakukan. Bisa dipahami. Cek apa ini? Biasa-biasa aja gitu. Padahal kan membaca secara biasa menakutkan. Tapi kenapa sih perasaan kita belum bisa menghayati Quran? Itu agama yang biasa. Iya. Takut. Iya. Kan banyak sekali sebetulnya orang munafik dengan tenangnya gitu. Dan sebagainya lah. Itu juga. Ya banyak. Ya kadang-kadang kan kita sok aneh gitu banyak. Kok ya batur sholat bisa sesenang itu. Batur ibadah kok ya bisa senikmat itu. Baca Al-Quran sampai di ayat rahmat mereka bungana luar biasa. Sampai di ayat azab mereka sedihnya luar biasa. Kok ya saya baca Quran datang di ayat rahmat hari-hari, datang di ayat azab kalah senyum kadang-kadang, atau kadang-kadang ya nggak ada tampilan makna Quran di dalam hati saya. Itu salah satunya apa yang menjadi penyebabnya? Ya karena memang apa yang didauhkan ke Kanjeng Rasul itu mungkin sekarang terjadi. Artinya la yabqal Islam illa ismun. Islam kebanyakan di akhir zaman tinggal nama. Orang mengaku muslim tetapi syarat ketentuan sebagai muslimin banyak yang dilanggar. Kadang-kadang kan babi haram, ya, tapi mabok. Padahal haramnya babi dan mabok itu kan akur, Pak. Asa wani keneh mabok daripada nuang babi. Nah emang ada klasifikasi gitu, babi haramna kuadrat terus mabok ente. Padahal kan sama-sama haram. Nah kemudian, jangan berzina, zina mah haram, ngobrolkeun tetangga, ngobrolkeun batur, karesepna. Akhirnya kan ngobrolkeun tetangga dan ngobrolkeun batur, itu kan sama-sama dosa besar juga. Nah, kenapa terkadang ya kita jadi muslim ini, kata Rasulullah ya namanya saja Islam, tapi banyak ketentuan yang sudah ditinggalkan. Nah kemudian walayab kal Quran ila rosmun. Nah ini yang paling kita takuti. Qurannya ada, cuma jadi pajangan. Akhirnya dibaca matara atau mungkin dibaca tetapi nggak ada pengaruh sama sekali bagi kita. Nah kan saya tuh alhamdulillah di Tani Mulia pernah bacakan kitab tafsir kepada jamaah itu, Pak. Dari kitab tafsir Sawi itu ada bahasa zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa ya Al-Quran kok gak bisa jadi petunjuk bagi kita? Padahal kan Al-Quran itu bukan petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi bertunjuk bagi siapapun yang membaca dan mempelajarinya. Larasnya banyak. Bukan orang yang bertakwa yang menjadi petunjuk Al-Quran, tapi Allah di situ hendak menegaskan bahwa iya, Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi siapapun. Yang bisa ngambil petunjuknya cuma satu, orang yang bertakwa. Nah mungkin ketika kita baca Al-Quran, sisi ketakwaan kita masih lemah dan belum sempurna, sehingga petunjuknya gak bisa keambil. Itu satu, Pak, mungkin sababiahnya. Nah kemudian yang kedua, yang sering saya alami, alhamdulillah tahadus binimah sing jauh dari sifat ujub dan takabur. Alhamdulillah ya baca Al-Quran, ketika saya baca Al-Quran, kok ya perasaan teh asa eueuh anu meresap dalam Al-Quran. Dan ternyata setelah dipikir-pikir, satu, kurang tahunya kita terhadap maknanya. Maknanya itu kita gak tahu, Pak. Bukan artinya ya, Pak ya, tetapi maknanya. Contoh kayak gini, Pak. Zalikal kitabu. Zalika itu artinya apa, Pak? Haza ini, zalika itu. Kalau Bapak lihat terjemahan zalikal kitabu, kitab itu, kitab ini.
kekarak hiji loh. Can ngobrolkeun nu lainna. Zalika itu secara bahasa Arab itu kan isim isyarah berarti. Zalika ada lam lil bu'di kaf lil khitab. Zalika itu terus jauh. Kalau haza ini, kalau rada jauh zaka. Kalau rada jauh pisan zalika. Kan gitu bahasa Arab. Tetapi kan ketika kita baca Al-Quran dan dia terjemahan zalikal kitabu, kitab ini, nggak ada keraguan di dalamnya. Kok bukan kitab itu, Pak? Ada terpaham. Nah bisa gitu. Andaikan kita paham zalikanya saja, Pak, kita akan datang dalam hati kita tuh betapa agungnya mujizat Al-Quran. Allah tuh menyebut gini, zalikal kitabu, kitab ini. Tapi kok di lapatnya pakai kata zalika, hendak menunjukkan zalika itu kan katanya jauh, Pak. Menunjukkan arti jauh. Al-Quran ini jauh dari campur tangan manusia. Itu dari zalika loh, Pak. Zalikal kitabu, kitab ini yang kamu baca ini nggak ada campur tangan manusia di dalamnya, jauh sekali. Yang kedua, menunjukkan zalikal itu dua waropu, tinggi, jauh ya tinggi. Artinya Al-Quran ini kedudukannya sangat tinggi sekali. Itu hanya disiratkan oleh lafaz zalika saja. Akhirnya yang muncul di dalam hati itu pun banyak. Yang muncul dalam hati itu kan hanya biasa-biasa saja kalau kita nggak paham maknanya. Oke, yang kedua contohnya lagi. Alif Lam Mim. Pernah nggak Bapak bergetar hati Bapak baca Alif Lam Mim? Saya hanya Allah yang tahu maknanya. Iya benar, memang wallahu alam bimuradih, Pak. Yang tahu muradnya, tahu maknanya cuma Allah. Cuma kan gini, Pak, hitungannya. Kenapa Alif Lam Mim itu luar biasa? Karena Alif Lam Mim itu tersusun dari huruf yang berasal dari huruf Arab. Hamzah, lam, mim. Dan berupa satu kalimat. Tetapi orang Arab sendiri nggak tahu artinya. Menunjukkan bahwa nih Alif Lam Mim itu bukan nyeun Rasulullah. Ini tuh saya yang ngomong. Bergetar nggak hati kalau gitu bacanya? Kamu baca Alif Lam Mim itu kata-kata saya, kalimat saya itu teh. Dan buktinya tersusun dari katamu, kalimat kamu, huruf kamu, tapi kamu nggak tahu artinya. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu Alif Lam Mim itu saya yang ngomongnya. Sampai sini bisa dipahami. Nah akhirnya satu, Pak, kita kurang maknanya dan kita juga kurang meresapinya. Nah makanya saya beberapa kali sebutkan ke ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain, kalau baca Quran tuh nggak perlu panjang-panjang. Cukup baca 1-2 ayat, tapi Bapak siapkan tafsirnya. Baca satu ayat. Sayyidina Umar bin Khattab tuh baca Al-Baqarah 8 tahun, Bapak. Kalau kita kan alhamdulillah Al-Baqarah ya sehari semalam ya hatam itu ah. Kadang-kadang kan saya lagi cepet-cepetnya Al-Baqarah cuma sejam setengahnya udah hafal, udah beres gitu namanya. Tapi kan nggak ada makna yang masuk ke dalam hati. Nah sehingga bacanya 2 ayat, tapi di samping kita baca 2 ayat, siapkan tafsirnya. Sok Bapak mau pakai tafsir mana? Tafsir Qurtubi silahkan. Tafsir Ibnu Katsir silahkan. Tafsir Jalalain silahkan. Yang penting ketika kita baca ayat minimal kita tahu maknanya menurut ulama tafsir. Jangan menurut kita ya Pak ya. Maknanya menurut ulama tafsir. Dan insya Allah itu lebih membekas di hati tinimbang dibaca unggul. Bisa dipahami. Jadi kekurangan kita di situ ya. Cekap pengintan banyak. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.